Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran akuntansi. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Tolong disimak baik-baik dan dicatat apa yang perlu kalian catat. Kita mulai saja pembelajaran tentang akuntansi kali ini. Nah, sebelum kalian mengerjakan tentang persamaan dasar akuntansi, kalian harus mengerti tentang aturan pendebitan dan pengkreditan terlebih dahulu. Ada kolom debit dan kolom kredit nantinya yang harus kalian hafal. Mana saja sih yang masuk debit, mana sih yang masuk kredit. Anggap saja kolom debit itu adalah kolom untuk uang masuk dan kolom kredit untuk uang keluar. Harus kalian ingat persamaan dasar akuntansi kemarin itu adalah harta sama dengan hutang ditambah modal, di mana modal bisa bertambah karena pendapatan dan bisa berkurang karena beban dan prive. Harta itu nama lainnya adalah aktiva. Nah, aktiva itu akun normalnya ada di debit. Akun normal maksudnya di sini adalah kalau bertambah masuk mana? Kalau bertambah masuk debit. Hutang sama modal saja. Ini akun normalnya ada di kredit. Jadi maksudnya hutang sama modal kalau bertambah masuk mana? Kalau bertambah masuk kredit. Nah, di sini ada yang namanya penjelasan tadi. Harta kalau bertambah itu masuk debit, kalau berkurang masuk kredit. Hutang kalau bertambah masuk kredit, kalau berkurang masuk debit. Modal kalau bertambah masuk kredit, kalau berkurang masuk debit. Pendapatan, nah di sini karena tadi pendapatan itu menambah modal, otomatis pendapatan untuk bertambah sama dengan modal. Modal kan bertambah masuk kredit, berarti pendapatan bertambah masuk kredit, berkurang masuk debit. Nah, di sini ada beban sama prive. Beban sama prive itu kan mengurangi modal. Otomatis untuk penulisannya itu kebalikannya dari modal. Di sini beban sama prive kalau bertambah masuk debit, kalau berkurang masuk kredit karena kan kebalikannya dari modal. Nah, semua ini aturan pendebitan dan pengkreditan itu wajib kalian hafalkan. Harus tahu di mana sih letaknya kalau bertambah dan kalau berkurang. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan yang namanya transaksi dari persamaan dasar akuntansi. Di sini saya ada contoh soal itu dari perusahaan konsultan mode. Nah, di sini ada perusahaan konsultan mode. Dan kalian harus menyiapkan kolom seperti ini. Ada kolom tanggal, harta sama dengan hutang plus modal sama keterangan. Persamaan dasar akuntansi yang pertama harus kalian ingat, harta itu hanya sama dengan hutang ditambah modal. Untuk pendapatan beban dan privenya nanti masuk kolomnya modal. Jadi tidak usah ditulis dalam persamaan dasar akuntansi. Tetapi di sini masih belum ada judulnya. Kalau mengerjakan akuntansi, wajib harus ada judul yang ditulis. Nah, di sini adalah perusahaan konsultan mode. Berarti di sini ditulis judulnya persamaan dasar akuntansi. Sebentar. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi. Oke, selesai.
Nah, di sini persamaan dasar akuntansi. Tadi nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya adalah Konsultan Mode. Oke, ditulis Konsultan Mode. Oke, nah ini apa namanya? Kapan terjadinya? Periodenya dilihat dulu di dalam soal. Perusahaan konsultan mode didirikan pada awal tahun 2007. Ini apa namanya? Bulannya adalah bulan Januari. Otomatis di sini ditulis per Januari 2007. Oke, periodenya Januari 2007. Nah, 3 ini harus ada, selalu ada dalam pengerjaan akuntansi. Nah, kita mulai saja. Di sini kan tanggalnya tadi Januari. Berarti bulannya diedit dulu Januari. Oke. Nah, mulai di sini. Tanggal berapa? Tanggal transaksinya. Nah, Ibu Revalina menyerahkan hartanya kepada perusahaan berupa uang tunai 22 juta dan sebuah komputer yang seharga 5 juta. Ingat, kemarin yang kita bicarakan, kita pelajari di video sebelumnya, setiap uang tunai yang ada di perusahaan itu masuk dalam kas. Ingat, kalau masih belum ingat, dilihat lagi videonya kemarin, oke? Nah, di sini kalau misalnya Bu Revalina menyerahkan hartanya berupa uang tunai, otomatis kasnya bertambah. Ingat, kemarin kas itu termasuk harta, hutang, atau modal. Oke, benar. Kas itu masuk dalam modal. Berarti di sini ditulis edit. Kasnya bertambah. Kas. Oke. Nah, di sini Januari kan ada Januari. Januari tanggal 2 ya tadi. Tanggal 2. Oke. Nah, di sini ada kas. Sebentar saya berikan kayak harus ada kolomnya biar enggak gabung. Itu di mana ya? Nanti saja saya share ke kalian ya, karena di sini tidak ada kolom untuk, saya belum tahu di mana kolomnya untuk supaya ada garisnya. Oke, kasnya tadi bertambah berapa? Bu Revalina tadi memberikan uang hartanya berupa uang tunai berapa? Kita lihat dulu. Bu Revalina menyerahkan hartanya kepada perusahaan berupa uang tunai 22 juta. Oke, di sini ditulis 22 juta. 22 juta. Oke. 22 juta. Nah, selain kas, Bu Revalina tadi menyetorkan apa? Bu Revalina juga menyertakan sebuah komputer. Ingat, komputer itu disebut sebagai peralatan atau perlengkapan. Komputer itu tidak bisa habis, tetapi bisa rusak. Otomatis, komputer termasuk dalam perlengkapan. Peralatan. Komputer masuk dalam peralatan. Nah, di sini ada kolom peralatan. Ditulis lagi peralatan. Peralatan. Oke. Biar besar semua, saya edit bekas. Nah, peralatan. Peralatannya sejumlah berapa?
sejumlah 5 juta. Ditulis 5 juta. Oke. Nah, di sini kan semuanya tadi kalau harta itu akun normalnya ada di debit. Ditulis debit. Nah, harta hutang sama modal akun normalnya ada di kredit. Nah, harta sama dengan hutang ditambah modal. Harta akun normalnya debit, hutang sama modal akun normalnya kredit. Nah, berarti harta kalau sama dengan hutang plus modal, otomatis kolom debit sama kolom kredit itu kan harus sama. Jumlahnya harta sama jumlahnya hutang ditambah modal kan harus sama. Otomatis jumlahnya kolom debit dan kolom kredit itu juga harus sama. Jadi, kalau di sini ada kas 22 juta sama peralatan 5 juta, otomatis kolom kredit sama hutang dan modalnya itu juga harus ada. Nah, berarti masuk kolom apa? Masuk kolom hutang atau kolom modal? Ini tadi kan Bu Revalina menyerahkan hartanya. Ingat, semua yang berasal dari kepemilikan sang pemilik itu disebut sebagai modal. Ya, kalau semuanya itu berasal dari uang si pemilik itu sendiri, itu disebut sebagai modal. Berarti modalnya berapa di tanggal 2 ini? 22 juta ditambah 5 juta. Otomatis modalnya bertambah 27 juta. Biar enak saya berikan titik-titik ya. Nah, ini 5 jutanya juga. Oke, kita lanjut. Tadi videonya saya jeda sebentar, kemudian saya edit kolom-kolomnya. Nah, tadi kan sudah ya di tanggal 2 tadi itu kasnya bertambah 2 juta, peralatan bertambah 5 juta, dan modal itu juga bertambah 27 juta. Jadi pas kredit sama debit jumlahnya sama. Kemudian kita lihat di tanggal 3, membayar sewa motor untuk 1 bulan sebesar 3 juta. Ingat, kalau kita mendapati ini transaksi tentang membayar sewa, membayar listrik, membayar asuransi, membayar air, telepon. Nah, itu disebut sebagai beban. Kalau membayar sewa kantor untuk 1 bulan sebesar 3 juta, kita mengeluarkan uang apa tidak? Pasti mengeluarkan. Nah, mengeluarkan uangnya dari mana? Dari uang kas. Berarti kasnya berkurang, ini tanggal berapa tadi? Tanggal 3, kasnya berkurang senilai 3 juta digunakan untuk membayar sewa. Berarti kalau berkurang itu tulis ada di dalam kurung. Nah, di sini berkurang 3 juta. Oke. Kalau berkurang itu harus di dalam kurung. Berkurang 3 juta. Sebentar supaya
apa namanya, sama kolomnya. Terlalu ini. Oke, nah sudah kan, paskan sama, ingat apa namanya, sejajar ya, usahakan untuk sejajar supaya apa, nanti kalian gampang untuk menghitungnya. Kemudian tadi kalau misalnya kita membayar sewa senilai 3 juta, itu kan dari uang kas yang kita keluarkan. Nah, otomatis kalau misalnya di kolom debitnya ini ada berkurang 3 juta, kolom debit harus sama dengan kolom kredit. Tadi kan kita membayar sewa, otomatis masuk di dalam beban. Nah, beban di persamaan dasar akuntansi itu mengurangi modal. Berarti modalnya juga beban mengurangi modal, otomatis kita modalnya berkurang senilai 3 juta. Oh, maaf sebentar. Kurungnya kurang. Nah, oke. Berarti keterangannya di sini adalah pembayaran beban sewa atau beban sewa gitu saja. Beban sewa, oke. Nah, di sini berarti harus kita jumlah 22 juta dikurangi 3 juta, berarti sisanya 19 juta. Kemudian di sini peralatannya juga jumlahnya adalah 5 juta. Ini kita warna merah. Oke. Nah, ini jumlahnya 22 juta dikurangi 3 juta, 19 juta. Nah, di sini peralatannya tetap ya, karena tidak ada pengurangan atau penambahan, berarti tetap 5 juta. Oke. Kemudian habis itu kita masuk ke modal. Modal juga berkurang senilai 3 juta, otomatis tinggal 24 juta. Nah, di sini oke. Nah, di sini kan senilai kreditnya, kolom kredit itu senilai 24 juta. Apakah benar di sini 24 juta? 19 juta ditambah 5 juta sama dengan 24 juta. Oke, benar ya. Kemudian ini tadi tanggalnya tanggal 3. Maaf. Tanggal 3 harus selalu diberikan tanggal ya. Nah, kemudian kita masuk ke tanggal 5. Membeli peralatan kantor secara kredit. Oke, membeli peralatan kantor secara kredit. Kita mengeluarkan uang atau tidak kalau secara kredit? Tidak, karena kita membelinya secara kredit. Kalau kredit berarti kita berhutang. Membeli peralatan kantor secara kredit, bukan secara tunai. Kalau secara tunai, kita mengeluarkan uang, tapi kalau secara kredit, kita berhutang. Otomatis, kalau kita membeli peralatan kantornya kita juga tanggal 4. Peralatan kantor kita bertambah sebesar 4 juta. Nah, 4 juta.
Nah, di sini tadi kita membelinya secara tunai apa secara kredit? Secara kredit, berarti utang kita bertambah 4 juta. 4 juta. Oke. Nah, di sini berarti dijumlah lagi. Ini jumlahnya 19 juta. Ini saya salin saja ya. Nah, di sini 5 juta ditambah 4 juta karena bertambah berarti 9 juta. Nah, di sini utangnya bertambah 4 juta. Tetap turun 4 juta. Nah, di sini tetap hartanya senilai 24 juta. Nah, kita lihat kolom kredit senilai 28 juta. Berarti di sini harusnya 28 juta. 19 juta ditambah 9 juta berarti nilainya 28 juta. Lanjut ke tanggal maaf ini tadi tanggal 5, maaf. Ke tanggal berapa? Tanggal 7. Ke tanggal 7. Menerima pembayaran dari sebuah majalah untuk konsultasi mode sejumlah 10 juta. Berarti kita melakukan pekerjaan, kemudian mendapatkan uang. Disebut sebagai apa? Disebut sebagai pendapatan. Ingat, persamaan dasar akuntansi kita. Pendapatan menambah modal. Otomatis di sini kita mendapatkan uang apa tidak? Menerima pembayaran dari sebuah majalah, kita mendapatkan uang senilai 10 juta. Otomatis kas kita bertambah 10 juta. Kemudian tadi mendapatkan uangnya dari mana? Dari pendapatan. Berarti pendapatan itu masuk di modal, menambah modal. Menambah berapa? 10 juta. Oke. Nah, dari sini kita jumlah lagi. Jadi setiap transaksi itu harus ditambah. Berarti di sini 29 juta. Kemudian di sini tetap ya, karena tidak ada penambahan atau pengurangan. Berarti 9 juta. Di sini juga tidak ada pengurangan atau penambahan, berarti di sini 4 juta. Nah, di sini bertambah otomatis menjadi 34 juta. Oke. Nah, di sini kan jumlahnya kolom pasifah itu senilai 38 juta. Apakah di sini 38 juta? Iya, sama, 38 juta. Nah, kemudian kalian menyelesaikan dari tugasnya menyelesaikan ini semua sampai tanggal 25. Kemudian nanti diserahkan ke dalam GC. Ini nanti akan saya share juga di dalam Google Classroom. Jadi kalian selesaikan sampai tanggal 25. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.